Haleluya, shalom. Shalom, semua bersukacita pada hari ini. Yang bersukacita boleh lambaikan tanganmu dan berikan sorak-sorai buat Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Semua siap memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini, amin. Amin. Mari kita mau datang bawa ucapan syukur kita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena hari ini. Kalau kita semua nih yang ada di sini boleh ada di tempat ini. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Yuk mari kita tunduk kepala, kita mau memuji menyembah Tuhan kita. Oh Jesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada hingga sampai pada saat ini Tuhan Yesus, kami percaya semua karena kasih setia-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi setiap kami, jamah setiap kami, karena ini yang kami butuhkan, ini yang kami rindukan Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, memenuhi hidup kami, memenuhi tempat ini, mengalir memenuhi tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita muji menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau angkat suara kita mau berikan keagungan buat Tuhan, kita mau besarkan namanya. Oh Jesus, haleluya. Meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, karena kami tahu Engkau yang layak terima segala pujian kami. Engkau yang layak terima segala pujian kami. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah. Tinggikan Engkau Tuhan, Raja kami yang agung, Allah kami yang dahsyat. Oh Jesus, Jesus, haleluya. Mari angkat suaramu jemaat Tuhan. Mari kita mau angkat suara kita lebih lagi untuk meninggikan namanya.
sembah Dia. Hanya Kaulah yang layak Tuhan, hanya Kaulah yang layak. Jesus, Kaulah yang layak, layak disembah, layak ditinggikan. Kami mau angkat hati kami Tuhan, kami mau pandang kekudusan-Mu Tuhan. Dan kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Yesus seumur hidup kami Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu, kami percaya Roh-Mu bekerja Tuhan Yesus. Dan karena Engkau-lah yang layak, satu-satunya yang layak Tuhan, terima segala pujian kami. Engkau-lah Raja kami, Engkau yang bertata Tuhan Yesus. Jesus, Jesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari dengan lebih sungguh katakan, saat ku menyembah-Mu. Kami percaya Roh-Mu bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja. Amin Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami mau pandang kekudusan-Mu Tuhan. Pandang kekudusan-Mu. Dan kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari dengan sungguh katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Dan saat kami memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku
pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati dan kami mau pandang kekudusan-Mu Tuhan. Pandang Kekudusan-Mu, dan saat kami menyembah, ku pujimu, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita mau pandang kekudusan Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Oh, kami mau angkat hati kami, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari semuanya menyembah Tuhan. Oh, sembah Dia, sembah Yesus, serukan namanya, panggil namanya. Oh, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Hanya Kaulah yang layak Tuhan, layak disembah, layak disembah. Oh, Yesus Tuhan, hanya Kaulah yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan kami sembah, karena Kau Allah yang kudus, yang ajaib, yang dahsyat, yang lebih besar dari segala masalah kami itu. Oh Jesus. Oleh karena itu Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan angkat suara kami. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pikiran kami hanya fokus sama Engkau Tuhan Yesus. Oh, Jesus, Jesus. Dan kami mau angkat hati kami untuk Engkau Tuhan. Ku angkat pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Para jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah,
kehadiran. Oh, kuatkan hatiku. Yeah, Jesus. Ku pandang kekudusan-Mu, dan saat kami menyembah, memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Dan saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Jamah kami, sentuh hati kami Tuhan. Oh Jesus, penuhi setiap kami, penuhi kami Tuhan. Sekiara labara 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 labara, sekiara labara 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 labara. Oh, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Jesus, sekiara labara 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 labara, sekiara labara 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 labara. Oh, Kau layak disembah, layak ditinggikan. Oh, Jesus, Jesus, biar kuasa Roh Kudus-Mu terus mengalir di tempat ini, memenuhi setiap kami. Sekiara labara 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 labara. Haleluya, Jesus, haleluya. Oh, rasakan hadirat-Nya di tempat ini. Buka hati kita untuk Roh Kudus. Buka hati kita untuk Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus menjamah setiap kita. Biar Roh Kudus menjamah setiap kita di tempat ini. Tidak ada yang terlewatkan. Semua dijamah, semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekiara labara 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 labara. Oh, sekiara labara 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 labara. Jamah kami, jamah kami. Sekiara labara 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 labara. Buka hatimu saudara, buka hatimu untuk Tuhan. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hatimu. Oh, sekiara labara 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 labara. Sekiara labara 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 labara. Oh, Jesus, Jesus, haleluya. Sekiara labara 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 labara. Haleluya, haleluya, yes. Oh, sekiara labara 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 labara. Haleluya, Jesus, Jesus. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sekiara labara 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 labara. Dan kami mau terus memuji menyembah-Mu, kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau terus mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Oh, sekiara labara 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 labara. Yes. Oh God, worship You. Yes.
jemaat Tuhan katakan, oh God, I worship you. oh God, oh God, Oh God, I worship you. be glorified and magnified, oh God, I worship, oh God, oh God, I worship you, oh God, I worship you, be glorified and magnified, oh God, I worship, oh God, I worship you, oh God, I worship you, oh God, I worship you, be glorified and magnified, oh God, I worship you. Yang siap memuji menyembah Tuhan lebih dahsyat, katakan, oh God, oh God, I worship you, oh God, oh God, I worship be glorified, be glorified and magnified, oh God, lebih dahsyat buat Tuhan, oh God, I worship, come on, oh church, oh God, I worship you, be glorified, glorified and magnified, oh God, I will be glorified, be glorified and magnified, oh God, I worship, be glorified, be glorified and magnified, katakan, oh God, I worship you. Haleluya, haleluya, Kaulah yang layak kami sembah Tuhan. Kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya semuanya boleh ada di tempat ini hari ini karena Tuhan baik sama kita. Amin. Ada rencananya yang indah dalam hidup kita. Ada pesannya yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap kita di tempat ini. Bukan satu kebetulan, tapi memang ini yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan Yesus. Kasih setiamu tak pernah berakhir dalam hidup kami, bahkan selalu nyata dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, seumur hidup kami juga mau terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tidak pernah mau berhenti berharap sama Engkau Tuhan Yesus. Karena Kau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang dahsyat, bahkan lebih dahsyat dari segala masalah kami, lebih besar dari segala pergumulan kami. Mungkin ada di antara kami Tuhan, kami datang dengan penuh letih lesu, dengan beban berat, dengan penuh pergumulan. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah di dunia kerja, di sekolah, dimanapun Tuhan. Tapi hari kami mau datang, kami mau katakan, kami mau berserah sama Engkau Tuhan Yesus. Kau Bapakku yang baik, yang sangat kucinta Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat
Bapakku yang baik Tuhan. Bapa Yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik Tuhan Yesus. Bapakku yang baik, Kaulah yang sangat ku cinta Tuhan. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kaulah yang kami perlukan Tuhan. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segala, oh tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, oh, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yang percaya, mari katakan dengan imanmu, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak
Padamu Yesusku, Kau segala. Mari lebih sungguh katakan, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Mari lebih sungguh katakan, tak pernah berakhir. Saya persilakan kepada hambanya. Setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Katakan Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. sungguh kami merasakan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu-minggu yang lalu. Sehingga kami boleh ada pada siang hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan kemurahan-Mu, bahkan kami boleh beribadah, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati keberadaan-Mu Tuhan. Biarlah lengkapi kehadiran-Mu dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat kami semua, urapi kami, berikan kami hikmat pengertian daripada Tuhan. Sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan yang baru buat kami. Sehingga kami pulang, kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi, mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk teman-teman, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Nah, siang hari ini semua sukacita? Yes. Coba tengok kanan kirinya, bro and sis. Ya, lihat kanan kirinya. Coba tengok hari ini. Waduh, pujian penyembahan dapat sesuatu. Thank you ya Rick. Waduh, Ricky luar biasa nih. Menyembahnya membuat saya, aduh, rasanya deket banget sama Tuhan ya. Amin, luar biasa. Thank you. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya bawakan satu tema, judulnya Suara Siapa Yang Anda Dengar. Nah, hari ini kita bicara tentang dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, seringkali kan ada banyak suara bisikan yang selalu muncul di hati telinga kita, ya kan? Selalu ada mungkin yang membuat kita juga galau di tengah jalan. Ada slide-nya boleh? Yuk kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Kejadian pasal 3 ayat 1, ada? Boleh klik. Nah, yuk kita baca sama-sama, ada di slide-nya. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ini pasti kalau baca ini udah hafal ya, kisah siapa? Kisah Adam dan Hawa. Nah, ini lebih kepada Hawa ya. Alkitab ini bicara tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, artinya ada sesuatu yang mengawali sebelum manusia jatuh dalam dosa. Betul ya? Seringkali kita cuma lihat apa pohon apa? Pengetahuan yang baik dan yang
jahat. Yang kita tahu cuma itu, tapi ini yang saya mau bagikan hari ini, bagaimana lihat kejatuhan manusia diawali bukan karena dia makan itu sebenarnya. Tapi dimulai dengan apa? Boleh klik ini kata-kata yang perlu teman-teman juga renungkan. Dimulai dari percakapan. Iya kan? Kalau teman-teman perhatiin, lihat kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yang pertama bukan hanya sekedar karena makan buah, tapi dimulai dengan apa? Diskusi, percakapan. Nah hari ini teman-teman yang dikasih Tuhan, hati-hati kalau ngobrol. Amin. Yang setuju katakan amin. Hari ini kalau kita ngobrol sama orang, lihat apakah membuat iman kita semakin bertumbuh atau membuat kita menjadi apa? Semakin lemah. Kan tadi kalau kita dengar lagu apa tuh, lagu rohani kan, dengar lagu-lagu tadi pujian tak pernah berakhir kasih setiamu. Gak ada slide-nya jadi gak hafal ya. Selalu apa? Baru. Nah gitu kayak nyanyi temenin, ampun. Lihat. Waktu kita nyanyi, kalau kata-katanya kita resapi, ini kan perkataan Tuhan kepada kita, firman Tuhan kepada kita, dan itu akan menguatkan. Bayangkan gini teman-teman yang dikasih Tuhan, hati-hati ketika kita bicara, kita ngobrol dengan orang, jangan sampai itu membuat iman kita, bahkan kehidupan kita menjadi jauh dari Tuhan. Makanya lihat, percakapan antara Hawa dan ular ini adalah percakapan yang luar biasa. Iblis ini coba lihat, saya mau katakan gini, ini bukan percakapan-percakapan sederhana, ini bukan ngobrol yang sederhana. Kalau teman-teman boleh klik lagi, nah kalau bahasa Ibraninya itu ular itu kan nacas bicara tentang ramalan. Nah saya percaya gini, ular ini sedang mendesiskan atau sedang membuat sesuatu, ramalan lah. Ke depan ini bahwa hidup kamu akan seperti inilah gitu ya. Kalau teman-teman lihat perhatikan apa yang dibisikkan iblis kepada telinga daripada Hawa itu kan mempengaruhi pikiran dan hati Hawa. Dan yang luar biasanya lagi apa? Hawa itu tergoda agar mencari pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dia mulai mikir, renungin gara-gara ngobrol. Berapa banyak di sini teman-teman gara-gara ngobrol sering kepikiran sampai malam? Ada nggak? Kalau ngobrol sama seseorang gitu, tiba-tiba iya bener ya. Apa yang diomongin dia? Kepikiran gitu sampai malam, mau tidur juga mikirin lagi, ya kan? Gara-gara apa? Percakapan, ngobrol. Mau di medsos, mau secara pribadi kita ngobrol, seringkali itu akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Nah Hawa ini tergoda. Hawa ini mulai mikir, iya bener nggak ya kata si ular tadi ya? Kalau saya mungkin makan itu tahu yang baik dan yang jahat dan segala macam. Ini ular itu coba mendesiskan. Dia tentang apa? Lihat, supaya Hawa mikirin tentang masa depan, hal-hal yang tidak pernah dia ketahui. Bayangkan teman-teman yang dikasih Tuhan. Dengan kata lain, Hawa ini sedang dibujuk agar mencari pengetahuan, hikmat, wawasan di luar daripada batas kehendak Allah. Ini yang iblis coba mulai tawarkan kepada Hawa. Loh, kamu kalau makan itu nggak apa-apa, tenang aja, santai aja. Kenapa kamu pusing, kenapa kamu bingung? Iya kan? Kenapa kamu menjadi takut? Tenang aja, justru Allah tuh takut kamu nanti tahu tentang segala sesuatu, punya hikmat. Itu cara ular membuat Hawa tergoda, membuat Hawa lihat, membawa Hawa untuk jatuh di dalam apa? Dosa. Padahal lihat teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah menetapkan bahwa mengetahui masa depan itu urusan Hawa, nggak ada. Betul ya? Setiap kita pribadi, lepas pribadi, saya mau katakan gini, nggak ada yang tahu masa depan kita. Kita tahu bahwa masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Nah ketika kita bicara tentang itu, tanggung jawab kita adalah mengetahui instruksinya Tuhan, itu yang paling penting. Apa sih yang Tuhan mau ngomong dalam hidup saya? Apa sih yang Tuhan mau kerjakan? Dan tanggung jawab Tuhan adalah mengatur masa depan kita. Amin. Kita ini cuma tahu instruksinya Tuhan apa. Tuhan mau ngomong apa? Saya mau dengar suara Tuhan, bukan dengar suara yang lain. Kita nggak perlu pusing hari ini. Mungkin teman-teman di sini hari ini datang sama Tuhan, Tuhan masa depan saya mau gimana? Kalau Tuhan jawab, gelap.
Bayangin, Tuhan nggak akan, Tuhan cuma bilang gini, masa depanmu urusan gua, nggak usah pusing. Amin. Ibarat orang tua waktu kalian masih sekolah, kan orang tua selalu ngomong gini, tugasmu cuma sekolah, belajar yang benar, berprestasilah di sekolah, urusan bayaran orang tua. Benar nggak? Iya dong, ya kan? Sama teman-teman juga gitu. Tuhan juga bilang gini, tugasmu cuma dengar instruksi, arahan Tuhan, kamu lakukan apa yang Tuhan perintahkan dan tanggung jawab Tuhan akan jamin masa depanmu. Tuhan akan jamin segala sesuatunya. Makanya lihat teman-teman yang dikasih Tuhan, Alkitab itu memberitahu kita bahwa ular itu cerdik. Sama-sama katakan cerdik. Nah, boleh klik kata Ibraninya arum gitu kan. Licik, lihai. Nah, kalau teman-teman lihat apa yang dilakukan oleh ular ini, licin, licik atau lihai. Dia ini pinter banget, dia luar biasa. Dia coba dia coba menggoda, membuat Hawa itu terpikat. Makanya hati-hati, sekali lagi saya mau katakan hati-hati kalau ngobrol, mau di medsos dimanapun, hati-hati. Jangan sampai teman-teman tergoda, karena apa? Iblis bisa pakai apapun untuk membuat kita jatuh di dalam dosa. Iblis bisa pakai apapun untuk kita bisa menjauh dari Tuhan, sehingga nggak ngerti apa yang Tuhan mau dan kerjakan. Makanya sekali lagi saya katakan, bicara tentang Hawa dan ular ini bukan percakapan yang biasa. Ini bukan percakapan yang polos, melainkan sebuah upaya yang saya mau katakan upaya paling kejam, di mana iblis ini berusaha untuk menyingkirkan Adam dan Hawa, ya kan? Berusaha untuk mereka itu jauh, sehingga apa? Lihat posisi Adam dan Hawa, lihat karena mulai percakapan, lalu ngikutin instruksinya iblis, lalu mereka ditendang dari Taman Eden, ya kan? Bayangin gini, teman-teman yang dikasih Tuhan, harusnya kita semua kalau Adam dan Hawa nggak jatuh dalam dosa, kita semua nggak tahu ada nggak tahu enggak. Benar nggak? Kan chapternya berakhir. Iya dong. Ya kan? Kalau mereka nggak jatuh dalam dosa, saya percaya chapternya beda lagi judulnya. Tapi hari ini karena mereka jatuh dalam dosa, dengar dimulai dari ngobrol. Makanya hari ini teman-teman yang dikasih Tuhan, pernah nggak kita nanya? Lihat, pernah nggak kita nanya di dalam hati kita, kenapa Hawa meladeni perkataan ular? Teman-teman kalau diajak ngobrol sama orang yang ngaco, mau diladenin atau enggak? Hah? Diladenin enggak? Tergantung Pak, bayarannya berapa. Lah beneran, kita kan kadang-kadang ngobrol sama orang kan, orang udah nggak ngaco, nggak bener gini, teman-teman dengerin, ya karena udah nggak ada tempat lagi, kalau di pesawat ya udahlah masa mau turun, ya kan? Mau di kereta gimana, mau berhenti, stop, gue berhenti sini, enggak juga kan. Tapi saya mau katakan gini, ini perkataan ini kalau saya renungin gini, kenapa sih Hawa ngomong mau diajak ngobrol sama ular? Apakah Hawa hari itu enggak tahu gitu kan? Bahkan lebih tepatnya lagi, kenapa dia mengizinkan ular itu berbicara kepada dia? Padahal dia cuma dengar, kan hari itu kalau Adam dan Hawa dengar suara Tuhan langsung ya. Benar ya teman-teman ya, ngomong langsung gitu kan. Lihat, karena ada kata apa, boleh klik, ini loh yang sering muncul di dalam hidup kita. Apa? Penasaran. Karena penasaran, karena pengen tahu gitu kan, rasa penasaran yang begitu luar biasa, dan ini yang terjadi. Si Hawa ini dengar suara ular, ngobrol, terus tiba-tiba mikirin gitu kan. Mikirin di tengah malam, mungkin dia mikir, benar nggak ya sih perkataan si ular ini, benar nggak ya? Kayaknya kalau aku mau coba, kayaknya aku nanti jadi tahu segalanya. Aku bukan mati, tapi aku akan jadi tahu segalanya. Penasaran. Berapa banyak kita seringkali ngobrol sama orang dan akhirnya kepo, ya kan? Karena rasa apa? Penasaran. Penasaran itu baik kalau yang baik. Kalau penasarannya kepo ya bahaya. Ujungnya membuat kita apa? Jatuh dalam dosa. Ini yang perlu kita mulai sadari. Boleh klik, apa yang kita dengar itu penting sekali.
Teman-teman hari ini dengar apapun penting sekali buat kehidupan rohanimu, karena itu berdampak langsung buat iman kita. Amin. Makanya ketika kita ngomong hari ini, aku dengar sesuatu gitu kan, sesuatu yang salah, maka itu akan berdampak kepada iman. Berapa banyak hari ini orang dengar kata-kata yang salah, bicara tentang apa perpuluhan jangan dengar gitu kan, lalu nggak lakukan itu. Berapa banyak orang akhirnya bilang gini, ngapain, di tempat saya juga ada, ngapain ke gereja mah cuman apa, cuman ya sekedar seremoni aja, toh di rumah juga bisa berdoa. Dengar yang salah. Akhirnya mereka nggak mau ke gereja, ikut di mana? Di YouTube. Saya selalu bilang sama mereka, nggak apa-apa sih, kalian tetap ibadah di YouTube, nggak apa-apa. Asal nanti meninggal saya pakai YouTube juga, ya kan? Bener nggak? Online gitu kan, dikubur secara online dengan sukses. Nggak bisa. Tetap kita harus layani, benar gak? Karena apa? Bergereja itu bukan hanya sekedar berkomunitas, tapi kita harus membangun relasi persekutuan. Amin. Kita harus terhubung, terkoneksi satu sama lain. Bayangkan, ini yang Tuhan mau. Kalau teman-teman hari ini bilang gini, gak usah gereja, bilang sama teman-temannya, lu salah. Kenapa? Ntar lu ngubur, repot gitu kan. Saya percaya teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan pengen gini, imanmu bertumbuh. Berapa banyak yang rindu bertumbuh? Iman kita bertumbuh, bukan hanya gereja, datang ibadah pulang selesai, ya kan? Nggak ngapa-ngapain, bukan hanya sekedar bertumbuh, tapi harus berbuah. Bilang sama kanan kirinya, lu udah berbuah belum? Bingung kan buahnya di mana? Loh, kan kita 3B ya, berakar, bertumbuh, berbuah. Ada yang punya pohon buah-buahan di depan rumahnya? Ada ya. Kalau enggak, pohon cabai, lumayan lah cabai. Reserlina bilang pohon cabai, kalau 5 ton sih nggak apa-apa. Bayangin coba, punya pohon buah-buahan. 3 tahun, 4 tahun. Kan sekarang pohon buah-buahan cepet ya, kalau ada yang berbuah itu kan suka ada yang cepet ya. Kalian beli pohon, ini berapa lama berbuah? Paling 2 tahun juga berbuah. Belilah durian, musangking, ya kan. Taruh di rumah gitu kan. Disiram, diliatin tiap hari ya kan. Besoknya bangun tidur, liatin lagi, siram lagi, liatin 2 tahun. Lalu teman-teman di pikiran kalian apa yang terjadi? Dengerin suara daripada si penjual, 2 tahun pasti berbuah. Udah 2 tahun kagak berbuah-buah. Pertanyaan saya gini, teman-teman mau apakan dengan pohon itu? Hah? Mau ditebang? Sayang belinya mahal. Iya kan? Mau ditunggu? Berapa lama dia akan berbuah? Mau dicoba dipupuk lagi, terus di apa lagi kalau di pohon anggur itu kan di batang-batangnya suka ada benalu-benalu ya. Nah kalau pohon anggur pengen berbuah baik maka benalu itu dibuang. Makanya Yohanes 15 kan gitu, dibuang, dikikis supaya pohonnya baik hasil buahnya. Apakah kita akan lakukan itu? Sudah diproses masih nggak berbuah juga. Lalu apa yang kita lakukan? Ditebang. Orang Kristen juga sama, kalau nggak bertumbuh, nggak berbuah lama-lama, seneng nggak punya pohon buah-buahan bagus doang di depan? Ih keren ya pohon mangga, ya kenapa? Besar, rindang, tapi nggak berbuah. Mau? Pasti akan bilang gini, iya sih tapi nggak berbuah, cuman ngotorin doang. Pasti saya percaya teman-teman akan ngeluh gitu kan lama-lama, udahlah tebang aja, kenapa? Nggak menghasilkan. Sama Tuhan juga. Tuhan lihat kita, bagus dia orang Kristen, rajin gereja, tapi nggak berbuah. Cuman kasih Tuhan lebih besar buat kita, amin. Kata Tuhan jangan ditebang, siapa tahu 10 tahun kemudian dia berbuah. Walaupun lama tapi tetap Tuhan menanti kita untuk selalu berbuah. Kenapa? Karena kerinduan Tuhan orang percaya, orang Kristen bukan hanya sekedar bertumbuh.
Bukan hanya sekedar berakar, tapi kita harus berbuah untuk menuai jiwa-jiwa. Katakan amin. Saya percaya teman-teman yang dikasih Tuhan, ntar teman-teman bisa lihat tempat di tempat ini gak akan lagi muat. Bangku yang ada di belakang akan dipakai. Kenapa? Karena kalian berbuah setiap waktu. Membawa jiwa datang kepada Tuhan. Tapi syaratnya satu, imannya jangan tumpul di tengah jalan. Amin. Iman kita jangan tumpul, jangan sampai iman kita jadi mandek. Iman kita nggak bertumbuh lagi, nggak berbuah lagi. Kenapa? Karena salah mendengar. Yuk boleh klik nih ayat yang paling favorit ya teman-teman yang dikasih Tuhan. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Jadi iman timbul dari dan pendengaran oleh apa? Lihat. Iman itu mendatangkan manifestasi. Yang setuju katakan amin. Iman itu mendatangkan manifestasi. Apapun yang kita terima hari ini lewat telinga kita, lewat pendengaran kita akan menentukan apa yang akan kita perbuat. Amin. Waktu kita dengar, ya kan? Waktu kita dengar, apapun yang kita terima dari telinga kita, itu akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Hari ini kalau kita dengar firman Tuhan, harusnya kita mulai melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Karena apa? Lihat, orang kan dimulai dari dengar, lalu ditimang, ya kan? Dipikir-pikir, lalu setelah dipikir apa? Dilakukan. Tuhan ingin loh, hari ini apa yang kalian dengar, lakukan dalam hidupmu. Saya mau tanya, mengampuni gampang apa susah? Yang susah angkat tangan. Wah, puji Tuhan. Yang gampang angkat tangan. Yang mau pulang dapat duit. Bayangin, ngampunin gampang apa susah? Saya kan pernah cerita ya teman-teman, ngampunin itu nggak ada pilihan, masalahnya itu, iya kan, no choice gitu kan. Teman-teman mau ngomong apapun, Tuhan bilang apa? Nggak ada pilihan. Saya kadang-kala ya sedikit ngambek juga sama Tuhan. Tuhan, coba kali kasih, kan sekolah aja ada pilihan ganda A, B, C, D. Masa Tuhan nggak ada pilihan ganda gitu kan? Bayangin. Tapi Tuhan bilang gini, nggak ada. 7 kali orang berbuat jahat setiap hari, 7 kali juga kamu harus mengampuni. Di situ saya mulai, aduh Tuhan berat. Tapi saya pengen bertumbuh. Iman saya nggak mau kalah oleh keadaan. Makanya di sini, siapa di sini yang di rumah tidur di kamar punya bantal guling? Aduh, pastor beliin satu-satu. Kasihan nggak punya, sedih saya lihatnya. Semua punya bantal guling di rumah? Punya ya. Pastiin dulu angkat tangannya. Kalau punya angkat tangan, kalau enggak kan bisa didata ya, Bet ya. Nanti coba dipoto yang enggak angkat tangan, dan beliin satu-satu. Ya, yang punya bantal guling di rumah angkat tangan. Wah, puji Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, nanti kalau kalian pernah kecewa sama orang, ya kan, pulang dari Hope Church ini, pulang habis makan siang sama Ricky, gitu kan, habis makan siang, terus kalian pulang ke rumah. Lalu pulang ke rumah ngapain? Masuk kamar, peluk bantal guling, aku mengasihimu. Loh, pengampunan tuh perlu latihan. Bener kan? Nggak percaya, sama pendeta nggak percaya, buset dah. Kacau. Bayangin coba, pulang ke rumah apa? Tuh kan nggak percaya sama pendeta kan? Pulang ke rumah, peluk bukan langsung tidur, aku mengasihimu, aku mengampunimu, peluk. Sampai berapa kali? Nanti keluar lagi, begitu pulang apa? Peluk lagi, aku mengasihimu, aku mengampuni. Bayangin loh teman-teman yang dikasih Tuhan, saya latihan gitu loh. Saya tinggal di pastori, di gereja, kayak gini nih, kayak gini, tempatnya kan yang saya bilang kayak gini. Pulang, tapi saya tidur di lantai 2 lah, tidur lantai 2. Saya peluk guling gitu kan, latihan 5 kali. Berhasil nggak? Kagak. Kagak beneran. Ya.
Tapi di situ Tuhan kasih kekuatan loh. Saya waktu peluk itu 5 kali aku mengasihi, pas ketemu orangnya 4 juga. Iya kan? Kesel juga. Ini kan bicara tentang hati loh. Ini bicara tentang hati kita. Lihat, bayangin gini. Waktu saya renungin ini, waktu Tuhan ngomong kayak gitu kan. Saya perhatiin diri. Saya harus belajar mengampuni orang. Waktu saya ketemu orangnya, udah meluk guling 5 kali, saya ketemu orangnya. Saya cuma bilang gini, Pastor, saya mengampunimu, saya memaafkanmu. Nah dia bingung ketemu saya, lu kenapa gila apa? Bayangin coba, bukannya dasar kurang ajar udah nyakitin lagi gitu kan. Bukannya, ternyata benar. Kadangkala orang yang melakukan itu kan mereka gak ngerti udah nyakitin hati kita. Bener gak? Kitanya aja baper. Tiap hari mikirin di rumah, wah dia nyakitin hati kita. Pada yang nyakitinnya mah enak, jalan-jalan kemana-mana, ya kan. Dianya mah gak merasa bersalah ketika saya ketemu dia samperin. Dia bilang gini, lu emang pernah sakit hati sama gue? Gue mah gak merasa nyakitin hati lu. Kan gak enak, bener gak? Udah capek-capek mikirin meluk guling tiap hari latihan. Enggak, ternyata Tuhan dianya gak ada niat nyakitin hati gue gitu kan. Ini kan sesuatu yang perlu kita juga renungkan. Kadangkala kita ini terlalu baper jadi orang Kristen. Benar gak? Terlalu baper bawa perasaan ketemu sama orang, aduh sedikit-sedikit ngomong sedikit langsung membuat kita aduh sakit hati. Waduh sama si pastor ngomong ini, aduh sakit hati. Kita ini terlalu baperan. Hari ini jadi orang Kristen jangan baper. Yang setuju katakan amin. Saya percaya gini, kerinduan Tuhan, lihat. Apa yang kita dengar akan selalu mendatangkan manfaat atau menimbulkan kerugian bagi kita, tergantung dari apa yang kita dengar. Apa yang kita biarkan masuk di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, ini akan berefek, akan membuat sesuatu yang baik secara kualitas atau kuantitas, ini akan menentukan dalam hidupmu. Makanya hati-hati. Sekali lagi saya mau katakan, dimulai dari dengar, masuk dalam hati, ini akan menentukan kualitas dan kuantitasmu sebagai orang percaya. Saya kadang-kala ngerenung gitu kan, hal-hal yang kayak gini kan simple, sepele, tapi ini berdampak, berefek sangat luar biasa. Makanya hati-hati teman-teman yang dikasih Tuhan. Hari ini sekali lagi, suara siapa yang kalian dengar, pastikan itu dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setiap kali kita mengizinkan suara yang salah, yang kita dengar, yang berbicara ke telinga kita, itu harus ada harga yang dibayar. Contohnya siapa? Hawa. Hawa waktu ngobrol sama ular dimulai dari percakapan, lalu dia dimulai dari pendengaran terus timbul dalam hatinya, maka apa yang terjadi? Dia menentukan kualitas dan kuantitas Hawa, dan akhirnya apa yang terjadi teman-teman yang dikasih Tuhan? Lihat, kemuliaan Allah hilang dari hidup Hawa dan Adam hari itu. Gara-gara dimulai dari apa? Ngobrol. Ngobrol itu ternyata Roma 3 ayat 23 itu jelas, Tuhan gara-gara ngobrol tuh kehilangan kemuliaan Allah loh. Gara-gara ngobrol membuat kita ini jauh dari Tuhan. Hati-hati, sekali lagi saya mau katakan hati-hati kalau ngobrol. Hati-hati kalau dengar medsos juga hati-hati. Saya kadang-kala lebih baik nonton Doraemon lah. Ya. Saya di rumah tuh nontonnya Doraemon gitu. Atau kalau film sekarang Flash gitu kan. Yang seneng-seneng lah. Yang membuat saya ya udahlah lucu-lucuan nonton gitu. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kecuali kalian bisa mulai memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak. Kalau tidak, itu akan membuat kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Hari ini berapa banyak teman-teman yang pagi tadi mungkin berdoa dulu. Boleh lambaikan tangannya? Puji Tuhan, doa makan lah minimal. Sarapan pagi ya. Sudah doa tadi? Iya kan? Doa makan. Datang ke tempat ini kita berdoa. Karena apa? Itu akan menentukan kualitasmu. Kesiapan kita menentukan. Makanya sekali lagi ketika kita mengizinkan suara yang salah ngomong di telinga kita, ada harga yang harus dibayar. Hawa kehilangan apa? Kemuliaan Allah dari hidupnya. Hawa kehilangan itu, bahkan saya mau katakan gini teman-teman yang dikasih Tuhan,
damai di hati Hawa, bahkan pikiran dan kedudukan manusia sebagai wakil Allah di bumi, hari itu lenyap hilang. Gara-gara apa? Salah dengar. Karena seringkali kita salah dengar, lihat, salah dengar menentukan, lihat, masa depanmu juga jadi kacau. Coba aja kalau orang lihat, mau kuliah, jurusannya mau di mana? Orang kan banyak ngomong tuh, bagus di A, bagus di B, bagus di C, betul gak? Begitu orang ngomong bagus di A, B, C, kalian yang pusing yang mau kuliah. Yang ngasih sarannya mah enak aja, wah di sini bagus, di sini bagus. Dan gak ada yang jelek bilangnya kan? Coba teman-teman pernah gak ada yang ngasih saran, wah kuliah di sini jelek, bagus itu. Paling jelek di situ. Pernah ngasih saran gitu? Pasti kasih sarannya yang apa? Yang bagus-bagus. Iya kan? Segala sesuatu pasti yang bagus, terus kalian bingung. Dengar yang mana? Saya mau tanya, kalau ada 3 orang ngasih saran ke kita dan 3-tiganya sarannya bagus, saya mau tanya, siapa yang paling kalian dengar? Ayo. Regu A? Yang paling dekat, benar. Justru orang yang paling mempengaruhi itu paling dekat. 3 orang ngasih saran, 3-tiganya bagus. Tapi yang akan membuat keputusan itu adalah seringkali orang dekat yang mempengaruhi hidup kita. Nah kalau orang dekatnya salah, imanmu hancur. Ya. Pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang dengan siapa kita bergaul itu akan memanifestasikan iman kita. Waktu kita dengar ngobrol sama mereka lalu masukannya seolah-olah benar gitu kan. Nah itu juga akan menentukan iman kita. Hari ini teman-teman yang dikasih Tuhan sekali lagi, jangan sampai harganya itu mahal. Dibayar gara-gara kita salah dengar. Gara-gara kita salah, dimulai dari pergaulan juga salah gitu kan. Komunitasnya salah, kita punya teman salah. Bukan salah tuh karena apa? Karena enggak menguntungkan buat kita. Enggak, tapi pengaruhnya lebih kepada keburukan. Ada banyak orang kelihatannya baik gitu kan, tapi buruk pengaruhnya. Hati-hati teman-teman yang dikasih Tuhan. Saya dulu, makanya kemarin saya baru cerita nih sama anak-anak muda. Dulu kan saya gini-gini juga pemain basket, percaya enggak? Mudah-mudahan percaya ya. Bayangin, dulu saya main basket. Sini ada yang suka basket? Kalian olahraganya apa sih? Oh golf, sama ya kita ya. Oh iya sekarang mah e-sport ya. Anak saya bilang, saya sama anak saya, mana tadi anak itu di bawah. Anak saya kalau ditanya, Dev kamu gak mau olahraga? Ini lagi olahraga, e-sport. Ada kejuaraannya lagi, ada duitnya. Kacau sekarang. Bayangin ini teman-teman, dulu saya suka basket. Satu kali saya basket. Basket itu hobi saya gitu kan. Wah udahlah, bangun tidur saya pasti main basket. Kenapa? Saya pasti cari lapang basket karena saya pengen punya tujuan satu kali masuk Porda. Kalau enggak Porda, ya nanti PON lah gitu ya. Saya punya kerinduan gitu kan. Wah, bangun tidur, habis beres semuanya, saya pergi ke lapangan, bawa bola basket, main sendiri, syuting sendiri, wah dribble sendiri, rebound sendiri, segala macam gitu kan. Saya main gitu kan, wah back pass, apa segala macam. Latihan sendiri, tiap hari. Tapi lihat di tengah perjalanan kan udah ada event, saya ikut sama teman-teman, udah ada klub-klub gitu kan. Bayangin di tengah perjalanan apa yang terjadi? Salah gaul. Cuma salah gaul. Ketemu sama orang sama suka basket, tapi hobinya narkoba. Ya iyalah, abis mau masukin bola, ya ampun gitu kan, jatuh. Bayangin, saya gaul sama mereka. Gaulnya gak lama, cuman setengah tahun tapi mempengaruhi kehidupan saya di kemudian hari. Bayangin, akhirnya saya udah gak bisa lagi olahraga seperti dulu, bawaannya males. Dulu tuh kalau mau olahraga udah besi di sini, besi sini. Tahu kan kalau olahraga basket ya, di bending, bukan di bonding rambut ya. Di bending gitu kan. Tujuannya supaya apa? Loncatnya lebih tinggi gitu kan. Kalau sekarang udah gak bisa loncat. Supaya tinggi, biar dia tinggi loncatnya, dia di bending supaya dia benar-benar bisa
terbang lah gitu ya. Jadi kalau nanti mau slam dunk kayak Michael Jordan kan ya, wah bisa gitu kan. Nah itu kita lakukan tiap pagi. Tapi setelah gaulnya salah, tiap hari konsumsi orang yang salah. Teman saya bilang gini, lu ngapain capek-capek basket, lu punya koneksi enggak? Kenapa? Kalau lu nggak punya koneksi, lu nggak bisa masuk di situ. Dengar itu tiap hari. Dengar itu tiap hari. Bayangin apa yang terjadi? Males lama-lama loh. Teman-teman seringkali kan ketemu sama orang ngomongnya negatif terus. Udah lu nggak usah gini, udah nggak usah gitu. Ngapain? Lu juga terlalu rajin di gereja juga. Toh juga nggak ada pengaruhnya buat hidup lu. Ya kan? Jabatan lu masih di situ-situ juga, lu masih kayak gini-gini. Kita dengar yang salah tiap hari. Lama-lama pikiran dia menjadi perkataan dia menjadi satu kebenaran di dalam hidup kita. Hawa kan dengar itu dari iblis dan dia menjadikan perkataan iblis itu sebuah kebenaran dan akhirnya dia mulai lakukan itu dan jatuhlah dia di dalam dosa. Kemuliaan Allah hilang dalam hidupnya. Hati-hati teman-teman yang dikasih Tuhan. Saya rindu kalau siang hari ini teman-teman semua yang dikasih Tuhan, lihat, perhatikan circle kita, lingkungan kita. Perhatikan teman-teman kita. Perhatikan di mana kita berada. Kalau banyak perkataan-perkataan yang membuat imanmu jatuh, lebih baik gak usah. Amin. Seringkali lihat ada banyak orang ngomong usahalah ngomong usaha. Udahlah usaha sekarang mah zaman sekarang susah. Sampai kapanpun kalian akan ngomong susah. Bener gak? Gak usah, susah zaman sekarang mau bikin apa juga susah. Setelah kuliah udah tinggi-tinggi tetap lu pasti kayak gitu juga. Saya mau katakan gini, kalau itu dikonsumsi tiap hari, denger yang kayak gitu tiap hari. Saya mau tanya teman-teman mau usaha gak? Pasti mikirnya gini, usaha susah. Mendingan udah kerja aja. Padahal Tuhan bilang gini, kamu punya kemampuan, kamu punya kapasitas, kamu punya sesuatu yang Tuhan kasih untuk kamu bisa jadi berkat buat banyak orang. Tapi karena salah dengar, setiap hari dengar yang salah, makanya hari ini ketika circle kita dibersihin, lingkungan kita dibersihin, komunitas kita dibersihin, kita dengar orang-orang yang saya percaya mempengaruhi kehidupan kita yang baik, maka itu akan membuat kita semakin maju. Makanya hari ini teman-teman perhatiin, bukan karena apa yang akan kita lakukan, tapi lihat apa yang kita dengar juga akan mempengaruhi sekali. Saya yakin percaya kalau hari ini kita semua dengar yang baik, maka saya percaya kita sadar betul bahwa perkataan kita ini adalah benih. Amin. Perkataan kita, makanya kalau kita lihat Hawa ini menyadari dengan cara yang sulit, bagaimana dia bisa menghasilkan sebuah tuayan. Perkataan kita ini benih, satu kali perkataanmu akan tumbuh di hati orang atau di hati orang yang mendengarnya. Perkataan ini akan tumbuh, tumbuhnya mau jadi apa? Jadi baik atau tidak baik tergantung yang keluar dari mulut kita. Maka itu akan menentukan pohon yang tumbuh nanti. Makanya hari ini coba ketika kita ngobrol sama orang juga, usahakan perkataan kita juga yang benar. Bukan hanya sekedar positif, tapi yang benar sesuai firman Tuhan. Jangan sampai perkataan itu membuat orang lain tuh jadi malas, bukan lagi semangat. Makanya ketika saya menyampaikan sesuatu, saya selalu rindu gitu kan. Orang-orang dengar saya tuh mereka bisa apa? Move on, bisa maju, bisa semakin bertumbuh dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar dengar, tapi itu menjadi satu pohon yang hidup, yang tumbuh. Nah perkataan ditentukan oleh apa yang kita konsumsi setiap hari. Amin. Kalau kita konsumsinya apa, ya keluarnya sampah. Tapi kalau setiap hari konsumsinya firman Tuhan, hal-hal yang baik, maka keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang benar. Amin. Makanya jangan sampai kita juga makan makanan yang salah. Hari ini di mana-mana kan banyak sekali lihat makanan yang dapat membuat kita, hati kita kotor. YouTube mau apapun banyak sekarang. Hati-hati, kenapa? Karena itu akan mengonsumsi sekarang. Mempengaruhi kehidupan kita. Boleh klik lagi? Makanya lihat, percakapan kita membentuk persepsi kita.
Waktu kita ngobrol sama orang akan membentuk cara pandang kita, membentuk apa yang akan kita lakukan. Dan itulah realita kehidupan kita. Hari ini saya mau ajak teman-teman kalau ngobrol sama orang, yuk perhatikan cara pandang kita. Perhatikan kita ngobrol sama orang, perhatikan supaya jangan sampai yang keluar itu membuat orang jatuh dalam dosa. Boleh klik lagi? Yuk kita baca Markus 4 ayat 24. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan apa? Ada kalimat katakan apa? Camkanlah apa yang kamu dengar. Perhatikan apa yang kamu dengar. Perhatikan baik-baik, mulai teliti apa yang kamu, karena apa yang kita dengar akan menentukan kualitas hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan, apa yang kita dengar itu akan menentukan kualitas iman, bahkan kehidupan kerohanian kita. Kita nggak bisa delete, ya kan? Kalau teman-teman perhatikan gini, ketika Yesus ngomong camkanlah apa yang kita dengar, karena Tuhan Yesus tahu setiap perkataan yang masuk ke dalam pikiran kita, kita nggak bisa delete loh, nggak gampang loh delete-nya. Omongan orang bisa langsung, udah Tuhan aku patahkan dalam nama Yesus, susah. Sekali lagi saya mau katakan gini, kita nggak bisa menghapus apa yang kita telah dengar, susah. Dengarnya, dengar, hapus lagi, ingat lagi. Sering kan kita dengar yang kayak gitu? Makanya jangan pernah dengarkan perkataan-perkataan yang nggak penting. Hawa tidak mengindahkan perintah Tuhan dan sekarang ia tidak lagi bisa memandang Allah seperti dulu. Pandangan yang polos yang luar biasa seperti sebelumnya. Tapi lihat, bahkan umat manusia sekarang pun akan bisa mengalami seperti Hawa kalau dia salah mendengar. Salah dengar, hati-hati. Jangan sampai iman kita semakin jauh dengan Tuhan. Amin. Makanya kalau di sini saya selalu kasih bold merah itu, jangan dengar iblis, karena perkataan yang tidak baik berasal dari iblis, bukan dari Tuhan. Setiap apa yang kita dengar, yang konsumsi setiap hari, itu akan mempengaruhi hidup kita. Amin. Tuhan berkati. Yuk kita bangkit berdiri. Ketika kita dengar suara Tuhan, Tuhan cuma pengen supaya kita menjadi rumah doanya. Tempat ia bersemayam di hati kita. Bahkan Tuhan rindu engkau punya masa depan yang indah. Tuhan rindu imanmu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini berapa banyak di antara kita yang seringkali dengar sesuatu yang salah dan itu mempengaruhi dalam pikiran kita, hati kita, bahkan dalam iman, tindakan, perbuatan kita. Mari hari ini, kalau seringkali kita dengar sesuatu yang salah, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan Tuhan kami yang ditaruh di dada. Seringkali kami mengkonsumsi sesuatu yang salah Tuhan. Kami seringkali dengar sesuatu yang gak benar Tuhan, yang kadangkala mempengaruhi hati dan pikiran kami. Tuhan, kami mau patahkan hari ini di dalam nama Yesus. Segala perkataan-perkataan negatif yang pernah kami konsumsi Tuhan. Segala pandangan-pandangan yang salah Tuhan, yang pernah masuk di dalam pikiran kami mau tolak, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Kami mau Tuhan siang hari ini, kami hanya dengar-dengaran yang baik yang dari Tuhan. Sehingga iman kami boleh tumbuh. Kami memiliki kualitas, kuantitas yang baik di dalam mengikut Tuhan. Bahkan kami bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Berakar, berbuah-buah lebat ya Tuhan. Mampukan setiap kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Supaya telinga kami hanya mendengar yang benar, yang baik, yang dari Tuhan saja ya Bapak. Kau boleh pakai orang-orang di sekeliling kami yang sesuai kerinduan Tuhan untuk membuat iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin kuat. Tapi yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Tuhan setiap umat-Mu siang hari ini, yang bekerja, yang studi Tuhan berkati berlimpah-limpah.
Biarlah kasih sayang Tuhan semakin terus dicurahkan atas setiap anak-anak-Mu. Pakai mereka lebih dahsyat, lebih heran lagi Tuhan. Biarlah berkat Allah tercurah atas kehidupan pribadi lepas pribadi. Bahkan kami semua Tuhan yang ada di tempat ini. Hamba-Mu percaya tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Kami akan terus dilawat, diberkati berlimpah-limpah. Bahkan apapun yang kami lakukan akan selalu dibuat dan berhasil dan beruntung. Makasih. Berkati hamba-Mu Pastor Nathan, Pastor Lina Tuhan. Bahkan Tuhan kami percaya Abigail dan Pebe Tuhan diberkati berlimpah-limpah. Keluarga ini semakin mengasihi dan mencintai Tuhan lebih lagi. Keluar masuk mereka dijagai, dilindungi Tuhan. Hamba-Mu serahkan mereka semua. Tuhan Kau yang tahu pergumulan mereka. Engkau yang tahu apa yang ada di isi hati mereka. Hamba-Mu hanya berdoa, belas kasihan Tuhan, blessing-Mu turun atas keluarga ini Tuhan. Kami percaya Tangan-Mu tidak pernah terlalu terlambat untuk menolong setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kerinduan hamba-Mu untuk memilih tempat yang permanen. Hamba-Mu percaya Tuhan akan jawab dengan cara-Mu yang ajaib. Makasih Tuhan, makasih Bapa. Bersyukur buat tempat yang indah ini. Satu kali Hope Church akan punya tempat yang jauh lebih baik Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Biarlah firman ini boleh tumbuh di hati kami yang subur Tuhan. Yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya kami akan terus berakar, bertumbuh, berbuah, dan lebat dalam hidup kami. Makasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bawalah pulang damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, sukacita, kelimpahan. Di dalam apapun yang kami kerjakan, apapun yang kita kerjakan, Engkau akan diberkati luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semua. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita mau mengucap syukur, katakan mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,